Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopai Channel Mojokerto. Nah sobat, setelah di video sebelumnya kita mereview dari salah satu pusaka yang bisa dikatakan pamornya itu cukup langka. Nah di episode kita kali ini, di video kita kali ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat salah satu dari pusaka yang kapan hari saya dapatkan. Saya tahunya itu dari salah satu subscriber saya, bahwasanya Mas Tony, untuk di pusaka ini kok ada keunikannya katanya gitu ya. Keunikan apa ya maksudnya saya gitu. Nah di bagian sini Mas Tony, ini adalah tidak umum, itu seperti itu bilangnya. Lalu saya melihat loh, oh iya kok berbeda gitu loh. Nah setelah saya tanyakan, waktu itu sobat, waktu saya memahar itu memang saya apa ya, bisa dikatakan memang nggak tahu sih waktu itu. Saya nggak tahu kalau ada keunikannya gitu loh. Sebenarnya banyak juga pusaka-pusaka itu yang sebenarnya unik dan juga bisa dikatakan langka, tapi saya tuh apa ya, nggak tahu-tahunya itu saat di rumah gitu loh. Coba kita akan melihatnya sobat. Nah ini adalah pusakanya yang akan kita ulas, yang akan kita review untuk di episode kita kali ini sobat. Ini adalah pusakanya. Untuk di dapurnya sendiri saya masih belum tahu. Kemarin pemiliknya saya tanya, untuk di dapurnya ini masuk kalau nggak salah dapur sapu jagat katanya gitu. Wah kok aneh ya gitu. Dapur sapu jagat kan kalau kita membuka di buku dapur gitu, itu tidak ada dapur yang seperti itu. Tapi kata pemiliknya itu seperti itu, ada katanya gitu. Ini adalah kalau nggak salah kemarin beliau bilangnya keris mageti, karena di bagian ini sobat, bagian pesinya ini adalah ada apa ya, kayak pentol koreknya kalau teman-teman Tosanaji bilangnya seperti itu, atau pesi sirah gendelo. Kita akan melihatnya seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kalian melihat di sini warangkanya, ini warangka baru memang sobat. Karena apa? Karena saya mendapatkan pusaka ini warangkanya sangat jelek sekali. Saya melihatnya loh, pusakanya bagus kok warangkanya seperti itu, saya gitu. Kok warangkanya itu nggak mendukung sama sekali gitu loh. Itulah kenapa akhirnya terus saya ganti untuk di warangkanya sobat. Penampakan dari pusakanya seperti ini. Kalau sobat semuanya melihat, coba kalian amati dengan teliti. Nah, kira-kira untuk di keunikannya itu di bagian mana? Nah, ini. Nah, kalau kita lebih teliti, nah keunikan itu ada di sini sobat. Nah ini ternyata ini bukanlah tikel alis. Karena apa? Karena tikel alisnya itu sampai di sini. Nah di sini. Ternyata ini adalah bagian sor-soran dari sogokan depan. Nah ini sogokan depan, tapi dia melengkung ke sini. Nah ini anehnya di sini. Itulah kenapa saya sampai saat ini masih belum berani. Saya belum tahu kira-kira ini masuk di dapur apa. Karena dari pemiliknya ini menamakannya dapur sapu jagat katanya gitu. Nah untuk di bagian ini gandeknya, kalau kalian melihat sobat, dia melandai seperti ini, sangat menyenangkan sekali. Dan kalau kita raba di bagian ini, bagian gonjonya ini sobat, nah bagian gonjonya ini, dia ini agak sedikit cekung di bagian tengah. Nah itulah kenapa saya waktu mendapatkannya, wah ini sangat luar biasa sekali ini. Keringnya sangat unik banget dan pamornya pun juga menyenangkan, yaitu pamor kelengan. Jadi dia nggak punya pamor, dan ini juga masih belum saya warangi. Saya biarkan apa adanya seperti ini. Karena apa? Karena saya pun juga meyakini bahwasanya untuk di keris ini tidak gampang berkarat sobat. Kerisnya ini tidak gampang berkarat karena apa? Karena memang bahannya ini sangat pulen sekali. Ini rabaannya sangat halus banget. Dan tantingannya, nah ini dia agak enteng. Nah seperti ini. Ini keris yang sangat luar biasa sekali. Awalnya saya menduga ini kerisnya adalah dapur Jalak Sangu Tumpeng gitu. Ternyata bukan. Ternyata kata pemiliknya ini adalah dapurnya sapu jagat. Tapi saya masih belum bisa ini ya, belum bisa mengatakan bahwasanya ini adalah dapur ini gitu. Tapi kata pemiliknya demikian adanya adalah dapur sapu jagat seperti itu sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya, sangat menyenangkan sekali. Kita raba seperti ini sangat halus. Nah halus banget gitu. Coba saya balik untuk kameranya sobat, biar sobat semuanya juga bisa melihat
keindahan dari bilahnya seperti apa. Oke, sobat semuanya, kita akan melanjutkan untuk mereview di pusaka yang ini, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang sangat langka menurut saya. Nah, bisa dikatakan pusaka yang unik dan juga langka. Kalau kita mendapati pusaka yang tidak ada di buku dapur, nah itu kita juga harus bijak, sobat, dalam menyikapinya. Nah, jangan langsung ujuk-ujuk, wah ini pusaka kreasi baru. Nah, bisa jadi iya, bisa juga tidak. Kenapa? Karena di dalam buku dapur pun juga sebenarnya untuk digambarnya itu bisa dikatakan terbatas. Karena apa? Karena di dalam pengetahuan pribadi saya sebenarnya banyak juga pusaka yang tidak terbukukan. Jadi pusaka-pusaka dengan dapur-dapur aneh-aneh itu tidak terbukukan, itu pun juga banyak sekali. Nah, dan yang kedua, dapur yang aneh-aneh itu juga bisa, dapur kreasi baru itu pun juga bisa, sobat. Kalau untuk yang ini silahkan kalian amati sendiri, silahkan kalian nilai sendiri, sobat. Nah, ini banyak yang mengatakan bahwasanya ini adalah keris mageti, katanya seperti itu. Tapi untuk di dapurnya sendiri saya kurang begitu tahu, karena kapan hari saya ada teman yaitu Pak Ali Imron, dia memiliki pusaka yang kalau boleh saya katakan di buku dapur itu tidak ada, yaitu dapurnya adalah lanang Jowo. Nah, seperti itu. Saya katakan kepada beliau, saya tanyakan, apakah ada nih Pak di buku dapur? Ini adalah adanya di Mageti, Mas Tony, ini lanang Jowo seperti itu. Oh. Nah, kalau untuk di ini silakan kalian kira-kira jika ada yang tahu nama dapurnya, silakan kalian tulis di kolom komentar, sobat. Kalau kalian amati di sini, ini adalah untuk disogokan depan, di bagian bawahnya dia melengkung seperti kayak tikel alis. Padahal tikel alisnya ini berhenti sampai di sini nih. Nah, ini adalah tikel alisnya. Ini berhenti di sini. Nah, kalau untuk disogokkan depannya, ini di bagian bawahnya. Nah, hampir menyerupai kayak tikel alis. Nah, seperti ini. Ini sangat unik sekali, Jen. Pusakanya sangat unik dan juga bisa dikatakan cukup langka ya. Dan ini masih belum saya warangi. Karena apa? Karena memang untuk di pusakanya sendiri ini besinya sangat pulen sekali, dan saya meyakini ini tidak gampang berkarat, sobat. Dan ini juga bisa dikatakan masuk di dalam kriteria keris dengan apa ya, layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, keren banget ini. Ini menurut dari pemiliknya dahulu, didapatkan dari dusun apa ya, agamanya mantan lurah atau apa gitu loh. Dari ceritanya seperti itu, sobat. Tapi sekali lagi saya ingin berpesan kepada sobat semuanya, jika ingin memahami sebuah pusaka, jangan terkecoh dengan ceritanya, tapi maharilah pusaka tersebut karena hati kalian itu memang suka, memang sreg. Itu seperti itu. Bisa dari keindahan pusakanya, kriterianya itu. Saya memang sreg ini, Mas Tony, karena pusakanya sangat indah sekali. Nah, seperti itu boleh. Saya sreg dengan pusaka ini karena pamornya, Mas. Pamornya ngebiar boleh. Tapi kalau untuk di ini karena ceritanya seperti ini, Mas. Ini pernah dipakai oleh tokoh ini, lalu juga ini kalau malam bisa gerak-gerak sendiri atau apa. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu, saya mengingatkan alangkah baiknya, alangkah bijaknya untuk dihindari memahari pusaka dari ceritanya. Jangan sampai seperti itu, sobat. Yang saya khawatirkan gitu, nanti kalian akan apa ya, tidak sesuai, memahari akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, ini adalah pusaka yang sangat bagus dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini kemarin waktu saya tanyakan untuk di warangkanya, kalau nggak salah kemarin tukang saya bilang apa ya, cendana Jawa atau apa ya kemarin, apa cemara Jawa gitu loh, kalau untuk di ini warangkanya. Nah, warangkanya sudah sangat bagus
karena kerisnya pun juga bagus. Itulah kenapa saya ingin memadu-madankan sesuatu yang bagus itu harus dikasih sandangan yang bagus. Karena apa? Karena untuk menghargai pusakanya, itu seperti itu. Oke sobat, untuk di episode kita kali ini mungkin saya akhiri cukup sekian. Apabila sekali lagi nih, apabila di antara sobat semuanya ada yang mengetahui nama dari dapur ini, silakan kalian tulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang selanjutnya sobat. Nah, pusaka yang akan kita review ini nanti, ini bisa dikatakan tandingan dari pusaka sabuk inten. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereview di video berikutnya.